banyak orang yang selalu kalau anaknya nangis disuruh diem. Bisa diem gak? Ayo, diem gak? Gitu kan. Tahu gak kapan dia diem kalau digituin? Dia diem nanti saat dia remaja. Diam gak nangisnya? Rewel ya? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis terus. Iya, Mama tahu Elea lagi kesel, tapi gak apa-apa. Elea keluarin semuanya, Mama tunggu sampai Elea reda sendiri, ya. Rensia Sanfira adalah momfluencer sekaligus founder dari mamalife.id. Beliau aktif membahas soal parenting, hubungan orang tua dan anak yang dikenal lewat metode audio life. Ngajarin anak ngomong tuh paling gampang sambil diulang. Contohnya, makan mie, makan mie, makan mie, makan mie. Let's go, let's go, let's go. Efron, makan enggak nasinya? Enggak mau. Oh ya udah tak tinggal, kata ajak pergi. Efron, Mama itu mau ajak Efron pergi, tapi kalau Efron nggak makan, nanti Efron tuh kelaparan, terus mainnya jadi nggak asik. Makanya Efron sekarang makan dulu ya. Ternyata komunikasi ke anak itu caranya kita menyembuhkan diri kita sendiri. How? Hi, welcome to Mom's Corner. Aku ini adalah seorang ibu yang suka banget nontonin konten-kontennya Karensia di Thank sosial you. media. Itu benar-benar helpful banget. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, aku tuh penasaran banget juga sama parenting journey-nya ke Rensia. Karena kita semua tahu pasti parenting is not easy kan. Yes. Gimana sih awalnya sampai Karensia tuh kok bisa fokus di bidang ini, menjadi memotivasi kita semua para ibu dan membantu kita semua dengan konten-konten Karensia. Gimana awalnya, Kak? Oke. Jadi sebenarnya awalnya saya belajar ini untuk anak saya sendiri karena saya tahu pekerjaan paling susah di dunia ini apa? Jadi seorang mama loh. Karena apa? Nggak ada panduannya, nggak ada modulnya, jadi nggak ada panduan pastinya gitu kan. Terus saya juga dulu awalnya lihat kenapa ya orang itu sejak punya anak kok baby blues, stres. Padahal sebenarnya gini, anak itu kan anugerah. Anak itu dititipkan ke kita itu karena anugerah. Anugerah itu kan seharusnya membuat kita bahagia, benar kan? Kalau sampai anugerah ini bikin kita stres, berarti kan ada yang salah. Nah dari situ saya mikir gini, kayaknya saya harus belajar dulu nih, ini demi anak saya. Setelah itu karena saya yakin kalau misalnya kita belajar nanti tunggu anaknya tantrum, nangisan, itu pasti kita malah kebingungan. Kita sudah marah-marah dulu, baru bingung gitu kan. Tapi saya kepingin saya sudah siap sebelum punya anak. Karena sebenarnya yang susah jadi orang tua adalah membereskan diri kita sendiri dulu. Karena banyak dari kita tuh kan punya trauma masa lalu. Punya hal-hal yang salah, mungkin yang di program yang salah yang diturunkan dari orang tua. Nah, gimana kita harus beres dulu, baru kita membuat anak kita beres. Kalau kita sendiri nggak beres, ya anak kita nggak mungkin beres. Misalnya, kita dapat program orang tua itu yang setiap hari kita dibentain, dimarahin, otomatis kita akan melakukan itu loh. Karena secara nggak sadar, kita cuma tahu itu caranya untuk membuat anak nurut gitu kan. Makanya saya tuh kepingin jadi orang di keluarga saya itu yang punya pola pikir berbeda, di mana anak itu kayak nggak perlu dibentain, nggak perlu dimarahin, tapi dia tuh dengan cara dirangkul, dipeluk. Nah waktu itu adalah zamannya sosmed kan. Waktu saya mau mulai itu tuh memang sosmed lagi booming. Itu dari anak pertama ya, Kak? Dari anak pertama. Karena waktu itu saya sebenarnya gini, dari saya orang Surabaya, saya married sama orang Bogor gitu kan, terus pindah ke Sentul. Nah itu nggak punya keluarga, nggak punya saudara semuanya gitu, terus saya merasa ya cuman punya anak. Nah dari situ tuh kayak saya fokus, terus saya kepingin gini loh, apa yang saya ajarkan ke anak saya dokumentasikan supaya nanti ini bisa diturunkan ke anak mereka. Karena saya yakin parenting itu bukan cuman membesarkan seorang anak. Parenting itu membentuk sebuah generasi. Jadi kalau sampai di atasnya sudah salah gitu ya, generasi ke bawah ini akan sulit gitu untuk diperbaikin. Gitu. Nah jadi itulah kenapa saya merasa jadi ibu itu susah. Oke, karena susah, ya yuk kita belajar gitu kan. Karena kan banyak orang susah tapi dia nggak mau tahu loh. Dan kadang lucunya itu gini, saya tuh sering ditanyain ini kan, duh banyak ilmu parenting pusing saya gitu kan. Susah banget, masalahnya itu bukan susahnya. Kadang orang tuanya memang tidak mau merubah anak, mereka cuma pengen loh, beda. Kalau pengen, dia kepingin anaknya jadi anak yang nurut, jadi anak yang pintar. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Makanya kan banyak orang kan belajar 1000 parenting. Tapi
anaknya nggak pernah berubah. Kenapa? Mereka lupa itu tidak dipraktekkan. Cuman dia mencari tahu aja gitu kan. Sedangkan ilmu kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Oke. Gitu. Dari situlah saya mempelajari ini karena saya kepingin anak-anak saya itu mempunyai orang tua yang nggak salah dalam mendidik mereka. Jadi yang Kak Rensia pelajari pertama itu bagaimana cara berkomunikasi kepada anak? Karena berkomunikasi itu bukan masalah penting atau tidak penting. Itu wajib, bukan masalah kewajiban ya, tapi wajib dan itu nggak boleh dihilangkan dalam kita jadi orang tua. Oke. Nah, Kadang-kadang orang berpikir loh, mau mendisiplinkan anak, tapi terkesan seperti mengontrol anak, ya, gitu kan? Karena it sounds similar, iya. tapi sebenarnya dampaknya berbeda. Gimana caranya kita sebagai orang tua bisa membedakan ini mengontrol, ini mendisiplinkan? Oke, mungkin sebelumnya boleh nggak saya bahas dulu tentang peran komunikasinya ke anak. Nanti kita bisa masuk ke sana gitu Oke. ya. Jadi sebenarnya gini, peran komunikasi ke anak. Nah, ngomong-ngomong masalah komunikasi ya. Kadang orang tua merasa komunikasi itu tentang kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan. Padahal bukan. Komunikasi itu soal bagaimana kita punya emosi, nada bicara gitu kan. Dan energi kita yang kita ungkapkan ini loh. Oke. Karena bagi anak, kalimat itu yang kedua. Yang dia baca pertama adalah bagaimana caranya mamanya ngomong. Nah, komunikasi itu adalah anak itu nanti merasa saat mamanya ngomong, dia merasa terancam atau justru merasa aman. Kadang kita mikir ya Niki, masalah anak itu apa sih? Tantruman, nangisan, gak bisa diatur, ngeyel gitu kan. Padahal masalah utamanya bukan itu. Masalah utamanya itu adalah emosi dan bahasa mereka itu gak nyambung. Nah, contohnya gini, anak itu akan merasa dulu, baru dia bisa menjelaskan. Tapi mamanya seringkali kepingin penjelasan dulu, kamu ini mau apa sih? Baru mau menerima rasanya. Nah, dan apalagi ada mama yang bilang gini, ya, lah anakku ini loh gak bisa ngomong. Ya aku gak ngerti lah maunya apa gitu kan banyak orang tua gitu. Anakku belum bisa bicara, apalagi anak-anak yang terlambat bicara. Jadi aku gak pernah tahu maunya apa. Ujung-ujungnya berantem sama anak. Padahal anak itu sudah bisa berbicara jauh sebelum dia punya kata-kata. Wow. Yes, dari mana? Dari tatapannya, dari bahasa tubuhnya. Nah, misal mamanya sibuk main HP. Percaya gak kadang anaknya rewel? Ya. Atau misalnya papanya sering pulang malam, dia kepingin tuh main sama papanya. Tapi akhirnya dia kelihatannya jadi agresif. Sebenarnya dia bukan nakal. Itu sinyal untuk memberitahu kita, mah aku lagi gak baik-baik saja loh. Nah itu, karena gini, kadang tuh anak sudah berteriak lewat badannya. Tapi mamanya cuma nunggu kalimat yang keluar. Itu gak bisa, karena anak juga belum bisa ngomong. Inilah tujuan kita orang dewasa, nemenin anak kita, supaya kita bisa memberi kata untuk rasa yang dia rasakan itu. Nah, karena ini penting banget ya. Jadi, Niki tahu nggak? Nada bicara mama itu bahasa ibu pertamanya anak. Jadi bahasa ibu itu bukan yang kita bilang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya ya. Bukan. Bahasa ibu anak itu nada bicara mamanya. Lihatin ya. Anak itu akan ngikut persis mamanya gimana. Kalau misalnya mamanya suka teriak-teriak, mamanya suka gak sabaran, kamu akan lihat anaknya persis banget. Itu sama saya, sama teman saya ya nih. Teman saya itu selalu komplain, aduh anakku ini kalau ngomong wis gak pernah bisa direm. Terus suka emosi, suka marah-marah. Terus saya cuma ngomong gini, ya kan persis sama kamu plek. Jadi ngikutin ya? Jadi ngikutin. Jadi sebenarnya bahasa ibu anak pertama kalinya sebelum dia belajar kata-kata itu nada bicara mamanya. Oke. Itu yang akan mereka lihat dan ini yang jarang orang bahas ya. Yang diingat anak itu sebenarnya bukan cuman apa yang kita katakan ke anak gitu ya. Tapi apa yang kita katakan ke diri kita sendiri itu juga penting loh. Maksudnya? Contoh misalnya ya, kita sering bilang gini, aduh aku tuh memang ya bodoh banget, aku ini pelupa. Kan kadang kita sering melakukan kerjaan terus gak beres. Terus kita kadang ngedubel sendiri kan, aduh memang kok aku ini orangnya pelupa bla 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 gitu. Anak itu denger loh. Ya, terus atau misalnya kita merasa gini, aduh kenapa sih makan dikit gendut gitu kan, kenapa sih badannya gak bisa kurus. Anak itu akan merasa kalau misalnya dia tuh gak sempurna, dia tuh gak pantas disayang.
Karena apa? Mamanya aja nggak bisa menerima semua kekurangannya gitu untuk dirinya sendiri. Dan anak itu secara nggak sadar dia akan merasa kalau aku nggak sempurna, aku nggak pantas disayang mama. Makanya ini jarang dibahas karena kadang kita cuma merasa apa yang kita omongkan ke mereka itu penting. Iya. Apa yang kita omongkan ke diri kita tuh jauh lebih penting sebenarnya. Oke. Dan ini juga nggak banyak orang tahu sebenarnya gini, anak menyimpan kamus rasa itu di badannya bukan di kepalanya. Maksudnya adalah gini, sebelum anak itu mengenal rasa takut, marah, kecewa, sedih, senang gitu ya, badannya ngerasain duluan. Misalnya nih ya, dia tiba-tiba nih deg-degan. Itu nanti dia baru tahu itu artinya takut. Oke. Dia mules. Dia nanti baru tahu artinya cemas. Terus dia lagi gak enak banget nih, kayak tensi badannya tuh kepingin mukul misalnya. Itu dia nanti baru dia tahu, oh itu namanya marah. Ya kan? Nah makanya sebelum anak bisa bilang, aku marah nih ma, apa yang dia lakukan? Mukul temennya, Iya. bantingin barang, jedotin kepalanya. Karena dia belum ngerti ini rasanya apa. Iya. Itulah yang menyebabkan orang tua sama anak nggak pernah nyambung. Karena orang tua nggak ngerti, dianggapnya cuma anak nakal gitu kan. Langsung Sebenarnya dilabelin anak yes, nakal ya. sebenarnya dia nggak nakal. Dia cuman nggak ada cara lain untuk bilang, aku ini lagi nggak baik-baik saja loh. Itulah pentingnya orang dewasa nemenin, ngasih tahu. Misalnya nak, oh kamu misalnya memang dia belum bisa ngomong. Tapi kalau mama yang peka dia akan tahu. Misalnya oh ini anaknya kayaknya lagi takut gitu ya. Misalnya kita bawa ketemu orang terus dia nangis. Berarti kan biasanya dia takut. Nah kita bisa bantu dia misalnya. Kamu lagi deg-degan ya ketemu orang baru ya. Ini tuh namanya takut. Pelan-pelan itu anak pasti ngerti. Dikenalin emosinya itu ya. Dikenalin nama-nama emosi. Makanya sebenarnya gini, anak itu bukan tantrum. Tapi terlalu banyak emosinya tidak pernah dikasih kata-kata. Oke. Jadi dia nggak tahu mau ngomong apa. Aku cuman merasa aku pengen mukul. Padahal ini aku marah. Dan yang sering tidak disadari orang tua, komunikasi itu adalah bahasa di kepala anak seumur hidup. Karena anak itu gini, caranya kita ngomong ke anak itu adalah caranya nanti dia ngomong ke dirinya sendiri seumur hidupnya. Oh iya. Iya, contoh misalnya ya, kita ngomong sama anak, kamu tuh memang lelet kok. Gak bisa memang harus cepet gitu ya. Anak akan merasa dia selalu nyusahin orang. Beda kalau kita misalnya ngomong, gak apa-apa kok mama temenin ya. Dia akan merasa kalau ada masalah itu gak apa-apa. Yang penting kita mencoba. Karena orang dewasa itu banyak hancur. Bukan karena suara orang lain. Karena suara orang tua yang sudah berpindah ke kepalanya sendiri. Jadi bukan karena orang dewasa menghancurkan dia, orang lain misalnya. Dia lupa. Banyak otaknya tuh sudah ribut dengan mungkin suara mamanya yang kita gak sadar kita pernah ngomongin gitu. Karena itu membentuk. Makanya saya bilang sebelum anak bisa belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia ngelihat mamanya gimana komunikasi sama dia. Nah, yang lain yang orang yang nggak banyak dibahas. Kadang banyak orang yang ngomong tuh komunikasi itu ada masalah, ngomongnya yang baik dong gitu kan ke anak. Cuma sesimpel itu aja kan. Iya, ngomongnya yang sabar dong. Sebenarnya jauh lebih dalam dari itu gitu loh. Komunikasi sama anak itu adalah blueprint di mana nanti anak itu bisa caranya dia memperlakukan temennya, memperlakukan pasangannya, bahkan nanti dia memperlakukan anaknya sendiri. Itu sudah blueprint. Makanya kan saya bilang membesarkan anak itu, kita bukan membesarkan anak-anak kita loh. Kamu sedang membentuk satu generasi. Jadi kalau kamu mikir sekarang, kamu kepingin generasi di bawah seperti apa nanti? Itu kita yang menentukan sekarang. Dan komunikasi itu sebenarnya bukan tentang kalimat, tapi tentang anak itu akan ngerti, aku disayang karena apa. Itu yang kita gak sering sadarin, anak itu akan merasa. Makanya kenapa banyak anak itu akhirnya sampai kecapean, draining gitu kan. Karena dia lelah untuk menjadi sempurna.
supaya mama papanya bisa sayang, mama papanya bisa bangga. Kan banyak anak zaman sekarang seperti itu. Dan mereka nggak sadar. Mereka berjuang sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri loh. Untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya. Karena manusia itu mau nggak mau, dia itu ada rasa kepingin dibanggakan. Kepingin disayang. Ya. Kepingin diterima. Nah kadang dia nggak akan dapat itu dari orang. Karena gini, orang itu nggak akan mungkin bisa menerima kita apa adanya. Nggak akan. Orang itu tetap berbuat baik pasti ada maunya, itu pasti. Itu sudah psikologis gitu loh. Siapa yang bisa nerima kita padanya? Mau nggak mau orang tua. Nah masalahnya kadang orang tuanya nggak bisa menerima. Contoh, kamu itu ya sudah dilesin mahal-mahal, nilai tetap jelek dan selalu marah gitu kan orang tuanya. Jadi anak itu akan merasa apa yang dia lakukan itu nggak pernah cukup. Kasiannya adalah nanti dia bertumbuh dewasa, dia capek banget. Dia kan sudah capek, dia kan sudah lelah gitu kan. Bahkan banyak remaja yang sampai mengakhiri hidup sebenarnya. Kadang misalnya masalah sekolah gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah cuma masalah sekolah terus dia sampai gitu? Enggak loh. Karena dia tahu dia ada masalah, dia nggak punya tempat pulang. Coba kalau misalnya kita ya punya mama yang dari awal kita langsung tahu dia adalah orang tempat kita pulang meskipun kita paling bobrok sekalipun gitu ya. Meskipun kita paling merasa paling salah, dia nggak mungkin mengakhiri hidup karena dia akan lari ke orang yang dia merasa nyaman. Jadi kadang kenapa orang sampai mengakhiri hidup, dia nggak punya tempat pulang. Dia nggak pernah punya tempat diterima. Dia nggak pernah tahu aku harus ngapain. Cerita ke temannya ya tambah runyam gitu kan. Sedangkan dia tahu papa mamanya tidak akan mungkin mau mengerti. Jadi komunikasi itu bukan masalah, sekali lagi bukan masalah penting atau nggak penting. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kita belajar komunikasi itu penting loh. Enggak, itu wajib. Itu yang membentuk nanti anak kita itu seperti apa. Contoh ya, misalnya banyak masalah kalau misalnya ngomong komunikasi. Banyak mama itu masalahnya apa sih nih? Kadang mereka bilang, anakku nggak pernah mau jujur, nggak pernah mau terbuka, bener ya? Jadi, nah itu kenapa anak nggak mau jujur gitu ya? Karena kadang kalau misalnya mamanya bilang gini, nggak apa-apa kok kalau ada apa-apa cerita sama mama gitu ya. Tapi sejam kemudian anaknya numpain air, wah itu habis tuh anak. Marah, dibentak. Padahal sebenarnya gini, kenapa kita sampai meluap? Masalah di dalam diri kita belum selesai. Ya. Makanya kita lampiasannya selalu ke anak karena kita merasa ini anak berhak aku apa-apain. Kadang kita punya masalah sama suami, kita nggak bisa melampiaskan ke suami. Pelampiasannya selalu ke anak. Nah, saat anak melakukan kesalahan, terus kita selalu marah tanpa nanti kita kayak rekonsiliasi gitu ya. Anak itu akan merasa, memang bahaya nih kalau aku cerita sama mama. Jadi dia nggak akan pernah jujur. Karena anak itu nggak butuh 1000 ajakan untuk diajak jujur. Percuma kita setiap hari ngomong, ayo jujur nak, mama nggak apa-apa. Enggak, dia tuh cuman butuh satu pengalaman saat dia jujur dan dia tetap diterima dan dipeluk. Nggak bisa kita ngomong, ayo jujur ya. Dan memang masalahnya adalah banyak anak yang sudah terlalu tidak jujur. Sudah nggak mau tuh cerita. Jujur, ya memang susah. Karena itu anak sudah akan takut nanti kalau aku jujur malah mama marah. Itu malah membuat diriku sendiri bahaya gitu loh. Sudah traumanya sendiri. Sudah trauma. Jadi anak itu nggak bisa kalau sama kayak anak percaya diri, nggak bisa kalau disuruh yakinlah kamu pasti bisa, mama aja lu yakin. Biasanya kan ada orang tua gitu ya, misalnya anaknya mau ikut lomba terus disuruh anaknya pemalu, terus yang dilakukan mamanya adalah dipaksa anaknya, dikasih tahu, ayo bisa, mama aja yakin kok kamu bisa, terus anaknya dipaksa di panggung terus anaknya nangis gitu kan. Masalah percaya diri itu kan sebenarnya dibentuk dari lahir. Jadi bagaimana kalau misalnya, makanya anak itu jangan sering-sering dibantu, kasih dia kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri bisa melakukan. Kadang mama kan nggak sabar, aduh pakai kaos kaki aja sejam, terus mama aja yang lakuin gitu kan. Ngancing baju sampai 15 menit gitu kan, udahlah mama yang lakuin gitu kan. Itu akhirnya kita ibaratnya gini, mematikan rasa kepercayaan diri dia. Cara berkomunikasinya pun juga beda ya setiap anak. Beda. Makanya kalau ditanya parenting apa sih yang benar gitu kan, parenting apa sih yang paling benar untuk anak, sebenarnya nggak ada parenting yang paling benar.
parenting yang paling benar itu adalah parenting yang efektif buat anak. Ini contoh ya, misal kayak ada orang bilang misalnya ya, anak itu nggak bisa kalau sering-sering dikasih reward misal gitu kan. Karena nanti kalau dikasih reward anaknya jadi nggak mau melakukan sendiri gitu kan. Kalau gini, kalau bagi saya ini menurut saya ya, selama itu efektif di anak kenapa tidak? Kenapa kita bingung cari cara lain? Oke. Karena nggak semua anak bisa dikasih reward loh. Karena Misalnya setiap contoh, anak berbeda ya. yes, anak A dia dikasih reward mau tuh. Tapi ada anak yang dibilangin gini, ayo kamu belajar giat, kalau kamu ranking 1 tak kasih sepeda, tak beliin sepeda, itu kan reward kan. Tapi anak memang kalau misalnya dasarnya malas belajar, kamu kasih reward misalnya sampai kamu kasih sepeda, nggak mungkin dilakukan, dia setiap hari tetap malas belajar. Jadi ada anak yang harus dikasih, misalnya bisa dikasih reward, tapi ada anak harusnya cara lain gitu kan, dikasih konsekuensi misalnya, boleh, selama itu efektif di anaknya, kenapa tidak? Iya. Gitu loh, kenapa kayak harus, kalau itu sudah efektif dan anak kita bisa dimotivasi dengan cara reward misalnya, Iya. kenapa harus cari cara lain merubah dia yang akhirnya dia malah tidak mau melakukan itu gitu kan. Jadi yang penting selama kita lihat efektif di anak, lakukan. Makanya saya tuh sering bilang sama mama gini loh, kita itu harus mendidik anak itu dengan cara yang berbeda. Karena kebanyakan mama kan merasa, aduh misalnya gini, banyak yang komplain, anak saya yang pinter nomor 1, pinter, nurut, gak menyusahkan. Anak kedua, ampun wis, keras kepala, gak bisa diatur, bikin mamanya stres gitu kan. Terus saya akan balik tanya, kamu tahu gak kenapa kok anak kedua stres? Padahal mamanya sama loh. Karena mamanya pakai cara didik anak pertama, Ke anak kedua. kamu didik anak kedua. I see. Ya kan bisa. Iya. Anak kembar aja karakternya beda tuh. Iya. Jadi gak setiap anak misalnya satu, kayak gini, anak saya yang pertama, si Els, itu sangat bisa dikasih konsekuensi. Misal, apakah konsekuensi boleh? Boleh selama itu efektif. Iya. Gitu kan. Saya ngomong sama Els, misalnya nih ya, kamu gak belajar, terus kalau kamu, kan kalau di sekolahnya dia tuh gini, kalau misalnya nilainya jelek, dia itu akan dapat kelas tambahan di mana dia pulang sampai sore. Jadi kan dia itu akan mengurangin waktunya dia kan. Ya saya ngomong, kamu kalau gak belajar, ya udah, kamu dapat disuruh ikut kelas tambahan, kamu gak boleh komplain sampai sore, pulang kamu gak boleh nangis meskipun kamu capek, itu konsekuensi. Yang Els bisa digituin, kalau Elea gak bisa. Elea itu gak, sudah kamu kasih konsekuensi, kan kita trial error gitu ya, kamu kasih konsekuensi ya gak bisa. Elea itu butuh disiapkan. Jadi misalnya gini, kalau ngomongin Els tuh cepet, ngomongin Elea tuh butuh misalnya seminggu untuk kamu ngomong, misalnya gini ya, nanti Elea nanti ketemu sama Tante Niki misal gitu ya. Itu gak bisa kalau kita ngomongin sebelum ketemu kamu terus aku bilang gini, Elea nanti gak boleh nangis loh ya, ngomong yang baik ya, gitu gak bisa. Anak ini harus dipersiapkan seminggu sebelumnya. Wow. Diceritain, Elea nanti Elea ketemu teman mama misalnya gitu, nanti Elea tuh harus gini. Jadi anak ini kayak butuh di briefing gitu loh. Sedangkan Els, dia gak usah, tinggal kamu kasih konsekuensi, jalan dia. Wow. Elea gak bisa, cara konsekuensi, cara reward gak bisa Elea. Berarti penting banget untuk bisa membaca anak kita masing-masing ya. Trial error, makanya saya bilang gak ada parenting yang tepat. Tapi selama itu sudah efektif, kenapa enggak? Kalau makanya bilang gini, apakah boleh keras sama anak? Kalau anaknya dilembutin gak bisa, terus gimana? Kamu gak kerasin, terus mau jadi apa dia nanti gede? Ya kan? Kerasin boleh, tapi diimbangin dengan kita sayang, membuat dia merasa dicintai. Karena banyak mama tuh kan merasa, aku sudah cinta lo sama anak, tapi anaknya bilang gini, mama lo gak sayang aku. Karena kadang kita mencintai sesuai dengan apa yang kita rasa benar, tapi gak tepat di anaknya. Tapi takutnya kalau misalkan mengerasi anak, kan tadi seperti yang Karensia bilang, anak akan menyimpan intonasi dan nada bicara ibunya kan. Itu jadi gimana? Jadi saat kita sudah keras gitu ya, jangan lupa kita peluk dia. Setelah kita keras nih ya, oke. Setelah itu kita ngomong sama dia. Misalnya contohnya Elea gitu ya, Elea, tahu nggak tadi mama marah karena apa? Karena Elea gini. Next, Elea tahu harus apa? Iya, oke. Mama minta maaf ya, tadi memang mama marah. Dan memang mama harus marah, saya bilang gitu. Mama harus marah. Karena kalau tadi Elea sudah dikasih tahu baik-baik, Elea gak mau denger. Jadi kalau lain kali Elea gak mau mama marah, kalau mama kasih tahu sekali Elea nurut. Gitu.
yuk mama minta maaf. Jadi jangan lupa minta maaf. Oke. Minta maaf terus peluk dia. Nah setelah itu jangan diungkit. Jadi udah kayak setelah itu biasa aja Aha. gitu loh. Oke. Jadi setiap kita marah, Jangan lupa kayak kita kasih tahu rekonsiliasi. Iya. alasannya kenapa marah itu. Oke. Dan kita jelasin kenapa kamu harus marah. Aha. Dan kita sengaja bilang mama harus marah. Mhm. Bukan mama pengen, harus. Mhm. Kenapa? Karena dari tadi kamu sudah dikasih tahu baik-baik, kamu nggak pernah mau. Ya. Pernah lo sempet anak lupa saya siapa, pokoknya anak ngapain dikit saya marah gitu kan. Ya. Ya namanya manusia kan, emosi, kelepasan. Nah setelah itu ya jangan lupa kita ngomong. Cerita kalau saya, Mhm. sorry ya tadi itu mama kelepasan karena mama capek. Karena mama capek kerjaan gini, terus tadi ada masalah sama papa. Emang anak perlu tahu? Perlu. Mhm. Itu mempersiapkan dia. Kalau memang waktu mamanya ada masalah, kalau bisa kamu jangan ganggu dulu gitu loh. Karena kadang anak itu ngerti loh. Makanya sekarang Els-Elea karena sudah dilatih gitu kan. Dia ngerti kapan boleh ngomong sama mamanya. Kadang mereka tanya dulu, mama sibuk nggak? Si Els tuh sering, mama sibuk nggak? Sibuk. Oh ya udah nanti aja Els mau ngomong, kalau mama sudah selesai panggil Els ya gitu. Jadi dia sudah tahu kapan. Kalau enggak, kalau anak nggak dikasih tahu kapan waktunya gitu kan, dia itu nanti gini, kalau nggak dikasih perhatian tantrum. Oke. Itu cara kasih taunya gimana Kak? Soalnya banyak loh kayak even anak aku juga ya. Pada saat aku lagi melakukan sesuatu, ibu, oke sebentar ya ibu lagi mengerjakan sesuatu. Nggak, ibu, tetap kayak dipanggil harus nengok ke dia dulu. Aku udah bilang kayak sebentar ya, pada saat ibu ini Isa tenang dulu, nanti setelah ibu selesai baru ibu ke Isa. Tapi he keeps doing that. Gimana caranya bisa mendisiplinkan ya atau memberitahu anak usia 5 tahun ke bawah? Repetisi. Jadi gini, kalau saya dulu memang saya ngomong sama orang, anaknya terus nih minta apa-apa gitu ya. Nah ini kita harus lihat prioritas. Prioritas gini, kalau memang waktu kita ngomong sama orang sepenting itu nggak bisa ditinggal, yang saya lakukan adalah saya suruh orang lain bawa anaknya pergi. Itu harus. Biar dia tahu memang ada waktunya orang dewasa nggak bisa diganggu. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomong terus ini nggak penting-penting amat nih ya, kita bisa ngomong sama dia dulu kayak sorry ya, aku ngomongin dulu ke anak gitu ya. Kalau dia tetap misalnya minta-minta gitu kan, misalnya minta mamanya, tetap saya minta dia bawa pergi. Karena kalau anak tetap lihat mamanya di sana gitu kan, dia pasti akan terus minta, nggak mungkin nggak. Saat dia dibawa pergi dan itu dilakukan repetisi, dia akan ngerti, oh memang ada waktunya mama itu nggak bisa diganggu. Sampai akhirnya minta izin untuk ngomong seperti Elsa. Nah itulah kenapa kita ini harus butuh otaknya untuk siap memahami perkataan orang tuanya. Oke. Dan Gitu. aku lihat di sosial media Karensia sekarang memiliki audio live. Iya benar. Dan bisa diakses untuk para orang tua. Iya. Bisa dijelasin nggak audio live itu dan hubungannya apa dengan komunikasi anak? Oke, gini. Jadi audio live itu sebenarnya gini, kenapa harus audio live? Karena ternyata sebelum punya anak, saya itu memahami yang ngatur anak itu siapa? Orang tua. Bukan sebenarnya, yang ngatur anak itu otaknya. Oke. Otak itu mengatur rasa lapar, rasa marah, rasa sedih, rasa senang, rasa ingin marah, rasa kecewa. Itu otak yang ngatur. Itu semuanya otak. Gitu kan. Nah, kalau gitu kenapa kita gak langsung ke otaknya? Dulu saya merasa gitu. Ya kan, daripada kita capek. Nah sekarang gini, audio live itu apa gitu kan. Jadi gini, ibaratnya otak anak itu kayak taman. Oke. Kalau tanahnya keras, kita kasih benih semahal apapun gak akan bertumbuh. Tanahnya keras, kamu tanamin benih, kita siramin, kasih air, pegunungan lawa, gak mungkin bisa. Gitu kan, makanya kenapa banyak orang, saya sudah sabar loh, tapi anaknya gak pernah ngerti ya karena tanahnya gak siap. Makanya kenapa kalau anak otaknya keras, kita ngomong dari cara halus sampai cara kasar gak mungkin dia anggap masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Otaknya belum siap menerima benih omongan mamanya. Tapi kalau otaknya misalnya gini, tanahnya lembut, kamu kasih benihnya gak usah mahal, itu akan bertumbuh. Ya kan? Nah, audio live itu ibaratnya matahari dan air buat otak anak. Jadi dia itu bikin otaknya yang keras jadi lembut. Saat otaknya lembut,
kita ngomong, nak jangan nangis, belajar yuk. Belajar, dia nurut. Karena otaknya sudah paham mamanya ngomong apa. Terus kalau misalnya banyak anak yang gak mau belajar. Kadang kalau kita merasa anak gak mau belajar, kita langsung bilang, oh anak males gitu kan. Ternyata enggak. Kadang gak mau belajar tuh karena otaknya belum siap untuk menerima pelajaran. Nah makanya begitu banyak tuh yang pakai audio live, terus anaknya siap, otaknya siap menerima pelajaran, dia fokus, terus dia jadi berprestasi. Karena jadi audio live ini sebenarnya bukan musik biasa. Jadi audio live tuh musik terapi. Dimana ini tuh ada frekuensi gelombang, emang difokuskan untuk menstimulasi otak anak. Jadi dia itu akan menurunkan emosinya, membuat emosinya stabil. Karena kadang gini loh Niki, paling gampang ya analoginya itu gini. Kalau kayak ibaratnya radio ya. Radio itu kalau kita nggak putar frekuensinya bunyinya gresek gitu ya. Terus kita nggak bisa dengar tuh suara orang nyanyi, suara kita ngomong, nggak bisa. Tapi kalau kita putar frekuensinya jelas kita dengar ngomong. Sama otaknya anak itu lagi ribut. Dia itu memang belum terarahkan kan, makanya memang dia tuh ribut dengan perasaannya yang nggak karuan, ribut dengan stresnya dia. Kadang kita nggak merasa anak itu stres, padahal anak itu stres gitu loh. Otaknya anak itu ribut. Jadi begitu kita atur frekuensinya, dia bisa jelas dengar mamanya ngomong. Dia bisa jelas dengar. Yuk mandi, dia jelas. Karena kadang dia juga nggak tahu ngerasain. Makanya audio live itu sudah ada frekuensi yang memang diatur untuk menurunkan emosinya. Ini tuh seperti lagu atau apa kedengarannya? Jadi audio live itu ibaratnya seperti musik yang merilekskan, ibaratnya seperti itu. Musik yang merilekskan, tapi bedanya adalah ini bukan cuma musik. Jadi memang ada frekuensi gelombang yang sudah diatur ritmenya gitu kan, repetisinya itu memang untuk khusus menstimulasi otak anak. Beda dengan white noise. Kalau mungkin kita tahu white noise ya. White noise itu adalah, jadi bedanya gini, white noise itu menutup suara. Maksudnya. Jadi kalau white noise itu suara AC, suara hujan, terus suara hair dryer misalnya. Makanya kadang kan mamanya hair dryeran anaknya bisa tidur. White noise itu fungsinya adalah membuat satu suara yang stabil supaya anak itu nggak terganggu dengan suara lainnya. Gitu loh. Kalau audio live itu bukan white noise, karena audio live itu memang gelombang yang memang disesuaikan untuk menurunkan emosi anak. Jadi gini, anak kalau tidak emosi, dia lebih gampang dikasih tahu. Contohnya misalnya gini, kamu lagi marah, saya ngomong nggak mungkin kamu anggap, bener ya? Benar. Tunggu pasti saya bilang gini, yuk tenang dulu yuk, Niki tenang yuk, baru kita bisa diskusi gitu kan. Sama, anak kalau lagi tantrum, otaknya ribut, lagi emosi, nggak akan bisa dikasih tahu. Jadi kita buat dulu otaknya itu ada di gelombang yang bikin dia rileks, bikin dia tenang. Makanya dia jadi siap belajar. Bagaimana cara bekerja audio live ini supaya bisa lebih maksimal? Karena tadi aku berpikir kalau misalnya ini sound, bisa nggak kita putar aja di playground ya? Atau jadi back sound kita sehari-hari di rumah? Atau gimana? Jadi audio live itu memang diputar saat anak bangun. Jadi saat anak beraktivitas. Jadi mau dia lagi makan, bahkan lagi nonton pun bisa. I see. Gitu, karena beda fungsi. Kalau nonton tuh kan memang dia hiburan gitu kan. Kalau audio live tuh nanti gelombangnya akan langsung menstimulasi otaknya. Jadi bisa diputar kapanpun? Bisa diputar kapanpun, yang penting dia bangun. Jangan saat dia tidur. Kenapa jangan saat dia tidur? Karena gini, audio live itu kan stimulasi. Nah, sama kalau sekolah itu kan stimulasi gitu kan. Masa kita nyekolahin anak waktu tidur, enggak kan? Nah, kita harus nyekolahin anak saat anak bangun. Jadi audio live itu dia akan bekerja maksimal kalau otaknya sadar. Tapi banyak orang juga meskipun tidur diputar ngefek ada, tapi hasilnya tidak seoptimal waktu ini waktu bangun. Jadi sebenarnya audio live itu kayak alat bantu mamanya. Apa akan bekerja lebih maksimal di usia tertentu, Kak? Misalnya golden age gitu. Bener. Semakin dini semakin bagus. Tapi masalahnya otak anak ini gak permanen. Jadi makanya kenapa tidak ada kata terlambat. Yang ada mamanya memang mau gak untuk merubah anaknya. Jadi memang semakin dini anaknya kan semakin ngerti. Makanya kemarin saya banyak dapat omongan gitu ya. Dia pakai ke kakaknya yang gede gitu kan. Sedangkan yang kecil itu merasa yang kecil itu merasa
kok cepet banget gitu loh. Malah takut kalau anaknya yang kecil mengalahkan kakaknya gitu. Karena memang semakin kecil, karena dia kan gini, dia sudah ibaratnya gini, otaknya didewasakan untuk mengerti apa yang terjadi di lingkungannya. Iya. Gitu. Durasi idealnya berapa Kak? Untuk diputar sehari? Minimal sejam. Tapi kalau mau hasil optimal 4 jam. Wow, Nah. ini menarik banget loh. Ini orang tua bisa nggak ya supaya lebih rileks lagi otak? Nah, banyak yang pakai Audiolife yang dewasa. Ada yang dewasa memang ada. buat mamanya yang suka marah-marah. Oh, ada juga. Suka emosian, I ada. see. Oke. Kalau boleh tahu review orang tua yang sudah pakai Audiolife, laporan ke Karensia apa? Oh, banyak banget. Saya juga simpen gitu ya semua testingnya, kan setiap kali saya live gitu kan. Banyak banget. Jadi kemarin itu ada anak yang sampai kena stroke ringan. Dia bisa ngangkat tangannya kayak gitu. Ya, tapi itu memang case-case khusus ya. Tapi yang paling bener itu adalah banyak anak yang jadi berprestasi. Jadi sebenarnya gini, jangan disalahpahamin kalau Audiolife langsung bikin anak nurut. Enggak. It's not a magic pill gitu ya? Ini bukan magic. Audiolife itu bikin otaknya siap supaya mamanya ngomong dia paham. Audiolife bikin anak mau makan? Bukan. Kadang anak nggak mau makan itu sebenarnya bukan karena dia nggak nafsu makan, bukan. Kita bayangin ya, anak itu ada mode fight sama mode digest, mencerna gitu ya. Kadang kita nggak tahu anak itu lagi marah, lagi emosi, lagi sedih gitu kan. Kita paksa dia makan, makanya dia nolak karena modenya masih dia fight, nggak mau nih. Dan otaknya nggak bisa memberikan sinyal rasa lapar. Nah, Audiolife itu menurunkan intensi otaknya, ketegangan otaknya, terus membuat otaknya pindah dari mode fight ke mode digest. Oke. Saat otaknya rileks, percaya nggak? Nafsu makan itu berjalan sendiri. Muncul sendiri. Jadi nanti dia bukan dipaksa makan, tapi memang anaknya mau makan. Karena gini, manusia nggak mungkin kan nggak lapar. Betul. Betul kan? Nah, masalahnya adalah kadang kesalahan orang tua adalah anaknya nggak mau makan malah diganti susu gitu loh. Terus gimana caranya dia mau belajar untuk makan? Sebenarnya nggak ada, gitu loh. Nggak. Ya jadi ibaratnya gini, jangan dikira Audiolife tuh magic. Oh, Audiolife berarti anaknya nggak usah dididik, salah. Audiolife itu bukan menggantikan didikan orang tua. Anak tetap harus dididik. Yep. Audiolife itu membantu supaya didikannya masuk. Gitu. Anak-anak Karensia juga pakai Audiolife? Saya pakai dari dalam kandungan. Oh, iya. Saya pakai dari dalam kandungan, makanya kalau Niki tanya kenapa anak saya gampang dikasih tahu gitu kan. Otaknya sudah dipersiapkan dari dulu. iya. Itu yang mau aku tanyain tadi. Karena aku lihat di konten-kontennya kan si Els itu kok pinter banget bikin konten. Iya. For your information ya, kalau misalkan ajak anak-anak bikin konten tuh luar biasa susah kan. Briefingnya, stagingnya, apalagi ada dialognya. Itu memang dari kecil. Dari dalam kandungan saya pakai. Oh, jadi dari kandungan pun udah bisa. Iya, terus saya pakai sejak dia lahir, terus dipakai. Oh wow. Gitu. Ada batas usia maksimal untuk pakai Audiolife tuh usia berapa Kak? Sampai lansia. Oh gitu. Sampai lansia nih. Dan dari yang aku dengar tuh kita bisa banget menggabungkan kegiatan kita sehari-hari dengan menggunakan Audiolife itu ya. Benar. Kita nggak perlu kayak nyiapin tempat khusus atau jam khusus. Kita bisa ya udah puter aja setiap hari di Pokoknya rumah. puter aja. Oke. Nah, dan ada nih memang beberapa orang bilang ini, aku pakai Audiolife kok nggak ngefek gitu kan. Nah, pertama adalah tidak mungkin tidak ngefek. Yang ada mamanya tidak sabar. Gitu loh. Nah, kita perlu tahu nih, apa musuhnya otak nomor 1 sebenarnya? Kadang ya, ini udah ada penelitiannya gitu ya. Bentaan kita itu merusak otak anak loh. Sekali kita bentak, sel otak anak itu rusak sampai 1 miliar. Makanya kalau anak sering dibentak, dia jadi nggak percaya diri, dia jadi penakut, dia nggak pernah bisa dikasih tahu gitu ya. Nah, sebenarnya karena otaknya kacau, kita kacaukan terus. Seharusnya kan kalau kita stimulasi itu kan kita akan membentuk sinapsis di otaknya kan. Nah, dengan bentaan itu dipatahin terus. Contohnya itu. Nah, sekarang gini, kenapa misalnya ada, makanya saya bilang tidak ada yang tidak ngefek. Yang ada mamanya belum sabar. Misal dari kecil anaknya dibentak terus sampai gede. Terus kamu kepingin dalam waktu 3 hari kamu putar anaknya langsung berubah gitu. Ya itu robot bukan manusia. Karena contoh gini, misalnya kita punya motor ya, terus motor kita udah rusak tuh dari dalam, terus kita bawa ke bengkel. Saya minta dalam 2 hari ini beres.
Nggak bisa, Mhm. karena motor tuh harus cari tahu kerusakannya apa, dipretelin dulu gitu kan. Nah jadi bagi saya bukan tidak ngefek, tapi kamu nggak pernah mau sabar. Ada mama yang 6 bulan baru berubah loh anaknya, tapi berubahnya luar biasa banget. Jadi misalnya anaknya dulu nggak mau belajar, sekarang sampai jadi juara Wow. juga. Jadi kayak Wow. bukan tidak berubah, Tetap namanya perubahan nggak takes time sabar. ya. Karena otak itu kayak otot, bukan kayak saklar. Jadi yang kita on langsung berubah. Iya. Enggak, kalau gitu nggak usah punya anak, itu punya robot yang kita program gitu kan. Jadi otaknya anak itu kayak otot, semakin banyak kita latih, dia semakin kuat otaknya. Ya, kalau kamu pakai audio live yang benar, nggak ada yang nggak ngefek. Adanya mamanya nggak sabar. Ada tetangganya pakai 3 hari anaknya nurut, tiba-tiba tetangga kan denger tuh beli ya. Terus dia bilang gini, 1 bulan nggak berubah. Saya tangani nih, saya tanya, kamu pakainya berapa lama? Ya saya pakai seminggu sekali. Loh, berarti kamu pakainya cuma seminggu sekali, gitu kan? Sama kayak kita ke dokter, dikasih suruh seminggu minum obat, sehari 3 kali, kamu minumnya cuma seminggu sekali. Ya nggak akan secepat itu berubah. Tapi kalau kamu rutin pasti ada perubahan. Jadi yang ada itu mamanya nggak pernah sabar. Kalau sabar pasti berubah, nggak mungkin nggak. Apa ini juga bisa membantu anak dengan berkebutuhan khusus atau Bisa dengan banget. hambatan komunikasi bisa juga. Saya banyak dapat testimoni juga anak-anak berkebutuhan khusus, tapi Audiolife tidak ngeklaim untuk menyembuhkan. Ya. Enggak. Ya, jadi Audiolife tidak bisa menyembuhkan, tapi perkembangannya jauh lebih baik. Tidak untuk menyembuhkan. Nah, contohnya kadang kesalahan gini. Banyak anak yang pakai Audiolife terus terlambat bicara dia, terus bisa ngomong gitu ya. Kenapa kok bisa membantu untuk ngomongnya ini ya? Karena kadang anak itu otaknya harus denger dulu dengan jelas baru dia bisa ngomong. Kadang gini ya Niki, ada mama anaknya terlambat bicara, dipaksa tuh ngomong, ayo buka nggak mulutnya, bilang, mama, papa, anaknya cuma diem nangis. Kamu tahu kenapa? Karena anak itu sebenarnya dia belum dengar jelas perbedaan ma, pa, sa, ka, da, ta. Dia nggak jelas. Sama kayak ibaratnya gini, ada musik kalau suaranya tumpang tindih, ada suara drum, suara piano, suara biola, anaknya kan nggak ngerti ini suara apa gitu lah. Nah Audiolife itu bukan bikin anak ngomong, bukan. Dia membantu otaknya bisa dengar dengan jelas karena dia lagi tenang banget. Ya. Begitu dia jelas dengar kata-kata, mamanya ngomong, ayo bilang ma, diomongin sama dia. Ya. Ma, dia belajar. Jadi bukan Audiolife itu bikin anak langsung ngomong. Makanya kan kadang ada orang yang misalnya gini ya, skeptis, langsung gak percaya, masa musik bisa bikin anak ngomong. Bukan Audiolife untuk anak ngomong, tapi Audiolife itu membantu otaknya siap untuk mendengar kosakata dengan jelas. Ya. Dari situ dia bisa ngomong. Nah, nggak bisa kayak gini. Kalau kamu kadang mengharapkan ya, mama tuh kadang gini, mengharapkan dengan pakai Audiolife terus anaknya ditinggal gitu aja. Ya nggak bisa ya, tetap harus diajak ngomong. Tetap harus distimulasi ya. Tetap harus diajak ngomong gitu loh. Karena Audiolife itu membantu otaknya untuk menerima apa yang dikatakan sekali lagi. Ya. Bukan ajaib langsung bikin anak bersuara. Nah, kalau dipakai Audiolife misalnya 3 bulan, tapi mamanya tetap pergi kerja, nggak pernah tuh ngajak anaknya ngomong. Ya akan berefek ya. Berefek tapi mungkin sedikit. Oke. Mungkin dia akan, misalnya ya, kalau pas mamanya pulang dia baru bisa mendengar suara mamanya, kan otaknya lebih jernih nih ya. Ya. Dia bisa mendengar mama, tapi nggak akan seefisien misalnya kalau misalnya setiap hari kamu bantu dia nambahin kosakata. Misalnya 1 hari kamu bilang dengan jelas di telinganya, bola misalnya. Sehari diulang terus tuh, bola. Akhirnya lama-lama dia dengar. Oh, bola. Dia bisa ngomong. Ya. Beda dengan anak yang mungkin nggak pernah diajak ngomong, kan ditinggal gitu aja, gitu. Tadi Karensia juga mention tentang keterlambatan bicara. Itu juga hal yang ingin aku tanyakan banget. Menurut Karensia, apa sih kesalahan orang tua tuh yang membuat anak-anaknya jadi memiliki keterlambatan bicara atau speech delay? Biasanya anak terlambat bicara karena orang tuanya suka berlambat-lambat. Kok bisa? Dia kadang nunggu anaknya bisa ngomong, baru diajak berkomunikasi. Seharusnya gini, dari kecil ya, makanya gini, saya kalau waktu anak saya bayi gitu kan, kan saya sudah bilang anak itu bisa berkomunikasi jauh sebelum dia punya kata-kata gitu ya. Saya kan dari kecil memang pakai Audiolife toh.
waktu misalnya gantiin popoknya kita ngobrol sama dia. Tapi gini, kalau kita ngomong sama anak jangan pakai bahasa ritme bicara orang dewasa kayak gini. Nah, ayo kita ganti popok. Enggak, kita bilang, "Nak, ini waktunya ganti popok." Jadi gini, ucapan kita dipelanin supaya anaknya bisa ngelihat mulutnya gimana. Itu penting, makanya kalau ke terapi bicara misalnya ya, kalau ngajarin anak ngomong kan harus lihat mulutnya kan. Ya. Ayo perhatikan gitu kan. Mama, kenapa nggak kita ajarin aja dari kecil? Ya, jadi saya kayak misalnya anak waktu ganti popok gitu ya, kita ngomong, "Nak, kita waktunya ganti popok ya." Ini anak ngomong, makanya gini, kenapa banyak anak terlambat bicara waktu pandemi kan? Kenapa? Karena mamanya pakai masker. I see. Kita aja kadang dengar orang ngomong nggak jelas kan? Ya. Waktu pakai masker ya. Kadang kalau misalnya orang maskeran kita pasti gini, "Hah? Apa sih? Buka dulu maskernya," gitu kan. Ya. Sama. Ya mungkin karena itu kondisinya gitu kan. Jadi anak itu nggak bisa ngelihat caranya mengucapkan sesuatu. Oke. Jadi dari kecil gitu ya, kita ajak ngobrol tapi jangan pakai bahasa kita gini. Ini secepat ini jangan. Dipelanin. Jadi kayak, "Nak, lagi pup ya?" Gitu loh. Ngomongnya itu memang gini, kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan dunianya mereka. Nah, lagi pipis ya, gitu. Nah, anak itu kita membuat dia tahu kalau dengar jelas gitu loh. Jadi kayak gini, Elsieva, Elia, Efron 1,5 tahun mereka udah lancar ngomong. Wow. Nah, makanya gini, jangan nunggu anak bisa ngomong. Baru diajak ngomong. Iya. Dia sudah ngerti, hanya saja kadang dia belum bisa mengucapkan gitu loh. Jadi kalau kita punya anak terlambat bicara, jangan merasa gagal. Enggak ada ibu yang gagal menurut saya. Karena setiap ibu pasti kepingin anaknya terbaik, pasti. Yang perlu kita lakukan adalah kadang kita tidak tahu caranya. Misalnya gini, banyak orang tua yang bilang ya Niki ya, anak tantrum baru bingung dia. Aduh, anakku tantrum wis gak bisa diatur, pusing aku gini. Kalau bagi saya, lah kenapa kamu tunggu anak tantrum baru bingung? Harusnya sebelum dia tantrum itu sudah dididik. Contohnya gini, saya dari bayi tidak pernah membiarkan anak saya nangis minta susu dalam arti gini, kita yang menjadwalkan. Contohnya, waktu bayi biasanya anak minum 1,5 jam sampai 2 jam sekali, bener ya? Ya, kita orang dewasa nggak boleh lupa, jangan tunggu anaknya teriak-teriak nangis baru kita kasih. Karena banyak orang tua kan nggak paham ini, nggak paham jadwal. Akhirnya nunggu anaknya teriak-teriak, kita baru kasih susunya. Tunggu anak marah, kita baru datang bikin susu. Itu akhirnya membuat sebuah mindset gini loh. Oh, jadi minta mama itu aku harus teriak, aku harus nangis. Dan itu sekarang gini, anak minta susu sehari berapa kali? Kalau newborn bisa sampai 8, 9, 10 kali anak minta nyusu gitu ya misalnya ya. Jangan nunggu dia minta baru kita kasih. Jadi gini, jangan tunggu dia tantrum baru kita tahu apa kebutuhannya. Saya jadwalin 1,5 jam, misalnya dia nggak mau ya udah nanti tawarin lagi. Jadi anak itu belajar, oh mamaku tahu kebutuhanku. Jadi dia nggak perlu marah-marah, dia nggak perlu nangis, dia nggak perlu teriak-teriak untuk minta sesuatu. Itu. Jadi kalau aku boleh menyimpulkan, menurut Karensia, ketika anak tantrum itu, misalkan tantrum karena nggak dikasih gadget atau tantrum nggak dikasih mainan, sebenarnya bukan tantrum mengenai apa yang dia minta, tapi tantrum ke hubungan orang tuanya. Iya, karena gini, kalau misalnya anak itu nggak merasa punya koneksi yang baik sama mamanya, jadi gini, kalau mamanya tidak bisa diprediksi, biasanya anaknya lebih tantrum. Ya. Contohnya gini, anak kan nggak ngerti, aku minta dikasih atau enggak ya. Nah kalau saya kadang tak buatin jadwal, sebulan kamu misalnya boleh minta mainan 2 kali. Sebenarnya gini, nggak ada yang salah kalau orang tuanya mampu membelikan anak banyak mainan, nggak salah kok. Yang penting diimbangin dengan didikan. Karena kalau cuman kamu kasih mainan gitu kan, itu kesannya memanjakan. Nah banyak orang yang bilang gini, ada teman saya memang dia orang mampu banget gitu kan, terus dia merasa bersalah sendiri. Salah nggak ya kalau saya tuh ngasih anak saya banyak mainan? Terus saya bilang, loh selama kamu mampu, kan itu buat anak kamu. Ya kasih kalau saya, tapi jangan lupa barengin dengan didikan. Jangan cuma ngasih anak, tapi kamu nggak barengin didikan. Kalau saya tak kasih jadwal, misalnya gini, 1 bulan kamu boleh misalnya minta mainan 3 kali gitu kan ya. Ya dia sudah tahu. Jadi dia kalau sudah 3, dia nggak akan merengek untuk minta-minta lagi. Sama kayak misalnya snacking time gitu ya. Kita kan tahu tuh gula itu sangat membuat anak hiperaktif.
sangat membuat anak otaknya juga kacau, ya toh. Anak saya bukan nggak boleh gula, boleh, tapi dibatasin seminggu sekali. Nah, jadi kalau kita tahu batasan, jadi kita menjadi orang tua yang diprediksi. Dia tahu, oh ya ini memang bukan waktuku, ngapain aku minta gitu. Karena kadang mamanya nggak tega tuh, anak-anaknya nangis dikasih, anaknya nangis dikasih. Semakin kamu bisa ditebak anak, dia akan pakai itu senjata. Oh gampang. Minta mama itu aku tinggal gulung-gulung di lantai nanti di mall, nanti aku pasti dikasih. Jadi ini ada satu profesor di luar negeri tuh bilang gini, who is the boss? Siapa yang jadi bosnya di sini, kamu atau anak gitu kan? Makanya saya selalu bilang gitu kan, memang kita nggak bisa menjadi teman untuk anak, kita harus jadi orang tua. Memang itu orang tua fungsinya untuk ngasih tahu dia, bukan menerima semuanya. Kalau teman apapun diterima, misalnya gini, ini kita berteman gini ya Niki ya, kamu salah pun saya bela gitu kan, kamu salah saya bela, kamu nggak baik saya bela, karena itu teman. Tapi kalau orang tua kan nggak bisa gitu. Sudah tahu anak saya harus dibetulin, daripada nanti dunia yang didik dia. Harus mamanya, harus mamanya. Jadi gini, jangan tunggu anak tantrum gitu ya. Tadi mungkin saya di depan ngobrol gitu kan, jadi mungkin ada yang tanya juga, anak saya 3 tahun gitu kan, anak saya 3 tahun tantrum, wajar gak sih? Pertanyaan orang selalu gitu kan, anak saya usia segini, wajar gak sih? Terus saya bilang, kenapa harus mewajarkan perilaku yang salah? Contoh, kalau 1000 anak orang lain tantrum, kenapa anak kamu harus tantrum? Jadi gini, jangan mewajarkan atau menormalisasi perilaku yang salah hanya karena itu sama kayak anak lain. Kadang kita itu, kalau saya balik gitu kan, kalau 1000 anak orang lain tantrum, anak saya harus pinter, karena itu mempengaruhi cara kita mendidik nanti. Banyak orang kesalahannya itu gini nih, oh ya namanya tantrum kan fase. Bagi saya tantrum itu bukan fase, karena orang dewasa pun bisa tantrum kok. Fase itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Contohnya merangkak itu fase, karena nggak mungkin kan orang gede masuk dalam fase merangkak lagi. Terus ada orang yang bilang gini, ini fase anak saya nggak mau makan. Loh, gak ada fase nggak mau makan. Ada anak-anak yang makannya lahap kok gitu loh. Jadi jangan dibilang fase, karena kalau kita bilang fase, otomatis kita jadi terlena. Maksudnya terlena itu dalam arti gini, kita nggak mau memperbaiki itu, toh ya harus dilewati. Akhirnya kebablas. Misalnya fase tantrum, cari tahu nih, tantrum anak biasanya dimulai dari misal 3 sampai 6 tahun gitu kan. Ditunggu sama mamanya, oh ya udah berarti kan fasenya. Ya udah nanti kita lihat aja 6 tahun. Nah, harusnya kan kamu sudah pakai 3 tahun ini untuk merubah dia. Karena karakter anak itu jadi usia 13 tahun. 12, 13 itu jadi. Makanya gini, banyak tes bakat minat atau misalnya tes kepribadian itu dimulai dari usia 13 tahun. Karena dari situ karakternya jadi. Ya, jadi jangan nunggu jadi gitu kan. Jadi makanya jangan pernah nganggap sesuatu yang salah itu fase. Kayak gini, aduh anakku fasenya mukul. Loh, ada loh anak yang gak mukul. Jangan dianggap fase. Karena kalau fase akhirnya kita kasih bahasa ke otak kalau ya udah ini wajar, namanya anak-anak. Makanya saya tuh gak pernah menormalisasi namanya kayak namanya ya anak-anak gitu. Nggak ada kalau saya. Makanya saya kalau ngomongin sama Els tuh pakai bahasa orang dewasa gini loh. Jadi nggak pernah kalau saya merasa alah ngapain dijelasin, wong anak juga nggak ngerti. Jelasin. Misalnya gini ya, kadang kita terlambat ke bandara, itu kan kadang anak kita sudah panik, terus anaknya tanya mama kenapa, harus kita harus sudahlah kamu nggak tahu, udah gitu kan. Justru anak itu tahu. Kita ngomong, jadi jangan pernah merasa anak itu nggak tahu, karena sejak dalam kandungan anak itu merespon loh mamanya ngomong kan. Mama anak itu merespon, dan suara mamanya itu sebenarnya paling penting banget. Paling penting. Kenapa? Niki pernah ngalamin ya anak pertama ya, waktu dia rewel, kalau kamu sudah bilang nak, itu anaknya sudah diem. Anak itu nggak tahu kenapa ya punya koneksi banget sama mamanya. Jadi begitu kamu ngomong, nak tenang yuk, itu bisa diem tuh. Apalagi gini, kamu nggak usah ngomong, kadang kamu peluk dia tuh tenang gitu kan. Sama semua orang nangis sama kita langsung. Koneksi tuh banget. Nah, jangan sampai koneksi ini rusak. Hanya karena kita tidak tahu cara anak berkomunikasi,
terus kamu melakukan hal yang salah. Contohnya anak tantrum dibilang nakal, terus anak misalnya sedih dibilang dia itu nggak bisa diatur, padahal dia cuma lagi sedih. Jadi gini, nggak ada yang namanya sebenarnya anak nggak bisa berkomunikasi gitu. Yang ada kadang kita nggak peka kan. Kita cuma melabelin, aduh kamu tuh memang nggak bisa diatur ya, tantruman ya, nakal ya. Tapi yang kita lupa, kita cuma fokus ke perilaku, kita lupa kebutuhan mereka. Sebelum kita ke perilaku, anak ini butuh apa? Butuh kita ngasih tahu ini namanya apa, perasaan apa. Lalu kita lo nggak pernah menjelaskan ke anak ini namanya apa, terus kita minta dia nggak tantrum, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Contohnya, kita lo lupa, kita nggak pernah ngomongin anak tuh kalau kamu minta sesuatu caranya gimana. Makanya anaknya akhirnya kalau ketemu mamanya ngerengek. Ada di video saya ya, anak dari Efron kecil itu waktu itu dia ngerengek minta. Jadi saya punya studio juga gitu kan. Dia minta dibawa ke sana gitu kan. Tapi dengan cara ngerengek. Saya langsung bilang, ngerengekmu nggak akan merubah keputusan mama. Ngomong yang baik. Itu direpetisi. Ternyata anaknya ngerti. Kadang kita lupa untuk ngasih tahu ke anak ngomongnya tuh gimana. Kita cuman berekspektasi, ya anak ngerti lah, namanya manusia ya dia bisa ngomong. Nggak bisa. Kita nggak pernah ngasih tahu dia gitu loh. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya anak lagi nangis, mungkin ini banyak yang tanya loh, kalau anak lagi nangis enaknya diapain? Banyak orang yang selalu kalau anaknya nangis disuruh diem. Bisa diem nggak? Ayo, diem nggak? Gitu kan. Nah, tahu nggak kapan dia diem kalau digituin? Dia diem nanti saat dia remaja. Jadi kalau misalnya anak remaja kita nanti diem di kamar, nggak mau sama orang tuanya, nggak deket lagi gitu kan, berarti didikannya berhasil loh. Kok bisa berhasil? Karena dari kecil anaknya punya emosi disuruh diem, Disuruh simpen sendiri. simpen sendiri, itu kan direpetisi. Makanya saat gede, bukan dia nggak mau ngomong, tapi dia udah nyerah. Percuma aku punya emosi, nggak pernah didengerin. Ya wes aku diem aja. Makanya banyak anak remaja yang lebih memilih ngobrol sama temennya, karena dia sudah nyerah. Tapi kalau misalnya kita dari kecil belajar untuk ngasih tahu, intinya gini, anak paling gampang, anak itu perlu briefing. Dalam hal apapun anak itu perlu briefing. Kayak jangan berharap anak itu ngerti, tapi kita yang harus ngerti anak ini butuhnya apa. Ingat loh, kita itu nggak sedang membesarkan seorang anak. Ini tuh calon orang dewasa. Nanti dia seperti apa itu ngikut kita persis. Kalau ada orang tua yang mendengar podcast ini dan mau mengubah cara komunikasinya mereka ke anak mereka, dimulai dari mana dulu? Say sorry kalau saya. Say sorry itu gini, membuka hati kita. Contoh ini, Niki, kita habis berantem nih ya. Apa yang buat kita nanti ngomong lagi? Salah satu harus say sorry, bener gak? Kalau enggak, ya wis kita mungkin saya diemin kamu, terus kamu juga diemin saya. Karena kamu merasa, ngapain aku ngomong? Kita masih bermasalah gitu kan. Tapi coba misalnya kamu ngomong sama saya, sorry ya, atau saya ngomong sama kamu, sorry ya, yuk kita ngomong. Nah, itu akhirnya gini, kita yang dari tensinya tinggi, kayak, oh aku merasa Niki mau sorry nih. Kita jadi melunak tau langsung. Bener kan? Kita orang dewasa aja begitu, apalagi anak. Jadi kalau mau merubah, jangan gengsi minta maaf, bilang aja. Sorry ya, selama ini mungkin mama salah, mama banyak bentak-bentak, mama marah gitu kan. Nah, yuk kita belajar. Tapi saya gak pernah janji sama anak gini, nanti next mama janji gak pernah marah lagi, karena gak mungkin. Daripada nanti kita janji-janji tapi gak pernah ditepati toh. Tapi kita kasih pengertian, mungkin next kalau mama marah lagi, itu berarti ada alasannya. Tapi kamu boleh komplain ke mama. Misalnya gini, kenapa tadi mama marah-marah? Mungkin mama gak sadar loh mama marah. Kamu boleh komplain dan perkataanmu tuh dihargai. Kadang kan orang tua kan gimana ya? Gak mau dikomplain. Oh kurang ajar kamu ngomong mama marah misalnya gitu kan. Banyak kan orang tua dibilang, mama kok marah-marah terus. Langsung nih keluar kata-kata, oh emang kamu tuh anak kurang ajar, sukaannya ngelawan. Oh dia bukan ngelawan, dia sedang mencoba untuk ngasih tahu mama perasaannya. Anak tuh punya perasaan loh. Dia bisa sedih, dia juga bisa kecewa sama orang tuanya. Apalagi sekarang gini, dia ngelihat sosmed di mana-mana. Dia ngerti caranya orang lain memperlakukan anaknya. Dan kita nggak bisa hindari itu.
Jadi misalnya gini, kalau ada mama yang sering membandingkan anak, kadang kita lupa, anak itu juga sering membandingkan mama. Kita aja nggak pernah tahu gitu kan. Ya. Contoh, kan ini, Niki kan sering mungkin kan banyak orang yang merasa, "Kok aku nggak bisa jadi kayak Niki sih?" Gitu kan. Jadi sebenarnya bukan kita cuman, ini apa, membandingkan anak, kadang anak tuh juga kayak gini, kalau saya jadi anak itu kadang, "Aduh kenapa ya mamaku nggak Nikita Willy?" Gitu kan. Anak juga gitu, kadang kita lupa, kayak karena kita terlalu berfokus sama apa yang anak itu kayak kita anggap dia cuman anak-anak yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke. Oke Kak, itu insight yang sangat-sangat bermanfaat banget buat para new mom Heeh. seperti aku dan para pendengar Moms Corner. Tapi sebelum kita menuju ke pertanyaan penutup, ada satu pertanyaan dari followers Moms Corner di Instagram dari @cupcakeiced. Halo, perkenalkan saya ibu satu anak usia 6 bulan. Ingin bertanya apakah metode audio live ini bisa untuk mengatasi anak yang kurang sabaran. Dalam artian semua harus instan, ingin cepat sedangkan di umurnya belum mampu untuk melakukannya. Sangat bisa. Karena audio live itu kan fungsinya untuk menurunkan ketegangan di otak anak. Nah, otomatis anak itu jadi kalau dia lagi nggak tegang, contohnya gini, kita ini lagi mau ada urusan hektik ya, kita pasti kan kita pasti akan tegang. Coba nanti misalnya ada orang ngomong kayak, nanti lah gitu kan. Betul. Nah, karena otak kita lagi nggak dalam posisi netral gitu loh. Nah, audio live itu membantu otak yang tegang itu jadi kita netralkan. Makanya anak itu jadi lebih sabar. Nah, saat anak sabar kalau mama ngomong, "Nak, kayaknya belum waktunya deh kamu gitu." Kayak anak saya tak kasih tahu. Kan tadi pertanyaannya adalah kadang anak kan belum waktunya gitu. Dia akan paham karena otaknya sudah siap ngomongin. Kalau misalnya anaknya ngeyel gimana? Bisa. Lakukan bareng anak, temenin dia. Nah, nanti kalau memang dia benar-benar nggak bisa, kita ngomong, "Tuh, ini kan kamu lihat sendiri. Nggak apa-apa, tapi bukan berarti kamu nggak bisa. Belum saatnya. Nanti mama temenin ya." Misalnya, bulan depan kita coba lagi gitu. Jadi jangan cuma dibilang, "Alah kamu tuh nggak bisa, kamu tuh masih anak-anak." Enggak. Kita kayak kasih, kembali lagi paling gampang kasih brief. Nantilah bulan depan kita coba lagi gitu. Nah, ini mungkin satu ya, saya pasti banyak yang tanya, "Gimana sih cara ngomong komunikasi ke anak-anak?" Karena kan anak-anak kan susah kan diajak ngomong gitu Ya. kan. Apalagi anak di bawah 5 tahun. Gitu kan, caranya ngomong tuh gimana gitu kan. Jadi sini sebenarnya jangan lupa kalau kita ngomong sama anak 5 tahun jangan berdiri. Kita harus nyesuaiin tingginya dia, mungkin kita berlutut di depannya. Oke. Jangan lupa kontak mata, karena kontak mata itu membuka rasa aman. Oke. Jadi misalnya gini, kita mulai ngobrol, aku udah mulai nih kontak mata sama kamu mungkin lebih nyaman ngobrol sama aku daripada aku yang matanya ngalor ngidul gitu kan, kamu akan nggak nyaman ngomong sama saya gitu kan. Sama anak pun kalau kamu mau kontak mata sama dia, yang kita lupa kamu harus kontak mata. Itu membuat dia merasa ini lagi aman untuk ngomong. Gitu ya. Nah, ini penting, makanya kalau kamu marah jangan sering-sering natap matanya. Oh. Yes, kalau saya makanya marah, kadang saya nggak terlalu natap matanya. Karena bagi saya supaya momen kita kontak mata itu untuk sesuatu yang dalam, untuk sesuatu yang membangun bonding. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama Elea gitu ya, marah, jarang saya minta anaknya fokus ke mata saya. Karena gini, itu momen bonding gitu loh. Iya. Jadi waktu anak sudah kontak mata, dia sudah tahu, oh ini dalam posisi aman untuk berkomunikasi. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah pegang dia dulu. Karena kalau mamanya megang, sentuhan itu kan yang paling dibutuhkan anak gitu ya. Nah, berikutnya jangan pakai kata-kata lebih daripada 4-6 kata. Jadi anak di bawah 5 tahun itu cuma bisa menyerap 4-6 kata maksimal. Jadi kalau kamu kasih perintah beruntun, otaknya wis kehilangan arah. Oke. Jadi misalnya gini, "Yuk kita mandi sekarang." Jadi jangan yang, "Aduh dari tadi tuh kamu main, terus ini kapan mau mandi?" Mamanya kan kadang ngomel lah. Anak nggak tahu lah ini perintahnya mana. Karena anak itu cuma mampu menyerap 4-6 kata maksimal. Itu anak di bawah 5 tahun. Oke. Jadi makanya kenapa kadang omongan kita nggak didengar. Anaknya nggak jelas, Ma. Mamanya ngomong apa? Mamanya terlalu banyak ngomong hal yang nggak penting duluan gitu kan. Terus berikutnya, kasih anaknya, kita kadang lupa ngasih jeda. Jadi kadang kalau misalnya kita, anaknya lagi bermain, terus kita, "Ayo mandi nggak sekarang? Mandi nggak?" gitu lah. Anak itu nggak bisa kalau perpindahan itu langsung mendadak.
Mhm. Lebih baik kalau kita nyuruh kita kasih waktu misalnya, "Yuk kamu masih mau main? Ya udah 5 menit lagi kamu lihat jam ya. Kalau nanti jarum panjangnya di sini itu berarti waktunya kamu mandi." Oke. Oke, karena anak kalau nggak dikasih transisi nggak akan bisa. Nanti malah kita berantem. Mhm. Udah dikasih tahu, nggak mau mandi, gitu kan. Nggak bisa, dia tuh butuh transisi. Sama kayak gini, mobil kalau dia lagi kenceng, dia butuh pelan-pelan untuk ngerem. Mhm. Nggak bisa kalau kita ngerem mendadak, Mhm. bisa tabrakan, bener kan? Bisa tabrakan, nggak bisa. Anak itu juga gitu. Perlu waktu untuk dia pelan-pelan untuk transisi. Mhm. Nah, berikutnya kalau nggak mau dia, kita kasih pilihan. Makanya kan saya itu buat konten itu tinggi banget tuh kan. Mhm. Karena dan itu bisa dipraktekkan ke orang-orang karena kontennya adalah kita kasih pilihan ke anak daripada kita nyuruh anak ganti baju. Mhm. Kita kasih pilihan. Misalnya, kamu mau ganti baju dulu atau pakai lotion dulu misalnya. Iya, Itu jadi sadar nggak anak itu kadang kepingin dikasihin kepercayaan untuk memilih. Karena kadang kan anak maunya sendiri kan. betul. Nah, jadi kita pakai itu untuk menyuruh tapi sesuai maunya. Oke, jadi kalau nanti kita habis pakai lotion, pakai baju ya, Mhm. gitu. Jadi kendali itu masih tetap di anak tapi kita mengarahkan. Mhm. Dan sekarang tuh banyak juga orang tua yang merasa bersalah Mm-mm. karena mereka merasa kayak aku kurang banyak waktu untuk anak-anakku Mm-mm. gitu karena mereka harus bekerja di Mm-mm. luar. Karena menurut aku apa yang tadi kita bicarakan tuh enak banget kalau misalnya menjadi stay at home mom Iya. gitu. Tapi mungkin Karensia punya tips untuk para working mom, working dad di luar sana untuk komunikasinya tuh tetap baik ke anak-anak. Oke, jadi kalau misalnya untuk working mom dan working dad sebenarnya gini, kita nggak usah merasa bersalah dulu karena kita perlu tahu kalau kita bekerja itu juga demi anak. Mhm. Ya kan? Nggak ada kok kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita kerja pun karena kita mengukur kemampuan finansial kita memutuskan untuk bekerja gitu kan. Itu demi apa? Ya demi sekolahnya anak juga kan, demi sekolahnya anak, demi kebutuhan anak. Jadi jangan rasa bersalah dulu. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu juga buat anak. Karena kalau kita nggak diberitahu, kita setiap hari akan merasa bersalah dan itu vibe yang nggak bagus, itu energi yang nggak bagus. Mhm. Kita harus ngerti, kita kerja pun demi anak. Nah, apa yang kita lakukan? Buat waktu yang konsisten repetisi setiap hari. Oke. Jadi misalnya pulang, anak itu nggak butuh mamanya ada di sampingnya. Anak itu kepingin mamanya 100%. Kadang gini, ibu yang di rumah 24 jam sama anak, tapi nggak pernah hadir buat anaknya. Malah lebih baik mama yang bekerja, tapi dia mengadakan 1 jam per hari, tapi dia fokus sama anaknya. Hmm. Kalau ibu bekerja kan kadang dia nyuci, nyapu, ngepel, kan nggak fokus ke anaknya. Ya. Itu nggak bonding loh. Mhm. Nah, yang kita perlukan kan koneksi, ya kan? Jadi nggak usah takut meskipun nggak usah merasa kalah dengan mama di rumah yang bisa punya banyak waktu. Kadang mama di rumah pun ya nggak punya waktu kok buat anak, percaya nggak? Dia jaga anak sambil handphonean, bener Mhm. ya? Mhm. Dia jaga anak sambil melakukan pekerjaan lain gitu loh. Mhm. Jadi untuk working mom kamu lakukan jamnya dan itu nggak boleh bolong. Jadi misalnya contoh, setiap mama pulang kamu kasih mama waktu dulu ya, misalnya mama bersih-bersih. Mhm. Nanti misalnya jam 7 tet, mama akan nemenin kamu main, misalnya sampai jam 8. Mhm. Dan itu please jangan ada interupsi. Jadi tahu nggak, itu akan jadi momen yang spesial buat anak. Jadi anak itu setiap hari akan nunggu mamanya pulang. Itu menurut saya ya, kalau bisa dilakukan, ajaib banget loh feelingnya. Saya ingat banget dulu nungguin papa pulang. Mhm. Karena saya tahu itu momen yang dimana papa itu sepenuhnya gitu loh. Mhm. Karena kita sudah janji. Kalau kita nggak janji malah gini, kita nggak akan fokus ke anak, bener nggak? Betul. Ya kita ngelakuin pekerjaan lain sambil kerja, anaknya mainan gitu. Apakah itu bonding? Enggak. Jadi nggak usah takut untuk kekurangan waktu sama anak, karena kamu tetap ada waktu kan. Nah, terus gimana kalau misalnya mamanya pulangnya malam, gitu Mhm. kan. Ganti, misalnya tengah kamu jam kerja, istirahat, kamu video call sama anak, itu nggak boleh lupa. Mhm. Itu ya, saya punya temen saya itu kayak gini, sampai gede, dia sekolah di luar negeri. Setiap hari itu bisa video call sama mamanya loh. Itu kayak amazing karena banyak anak remaja di telepon loh tambah nggak diangkat kan. Mhm. Males ngapain ngobrol sama mama di video call, mending dia jalan-jalan gitu kan. Temen saya ini membuat saya terbuka, Mhm. padahal mamanya kerja. Mhm. Kerja mamanya. Mamanya, karena dia single mother, papanya udah nggak ada gitu kan, mamanya kerja, dia harus kerja karena nggak gitu kan nggak ada
untuk mencukupi finansial kan. Dia harus kerja dari pagi sampai malam. Tapi hebatnya anak-anaknya tiga-tiganya setiap hari telepon mamanya, setiap hari. Wow. Dia kerja loh Niki. Wow. Kenapa? Mamanya nggak pernah lupa pulang kerja dia akan main sama anaknya tanpa kerjaan, tanpa gangguan, gitu kan. Terus setiap kali dia siang kalau dia tahu oh ini aku akan pulang telat gitu kan, dia akan telepon. Dia nggak peduli mungkin anaknya merasa boring atau apa, dia tetap telepon untuk tanya. Kadang kan kita merasa gini, Ais ngapain sih video call toh nanti di rumah juga ketemu gitu kan. Padahal rutinitas kecil yang kita lakukan ke anak itu membentuk memori. Dan itu membentuk kebiasaan. Jadi kayak gini, sampai dia gede misalnya kan kita ada orang tua yang kepingin anaknya sekolah di luar gitu ya. Anak itu akan tetap inget. Itu ritualnya. Jadi dia nggak akan kehilangan kontak. Tapi kalau kita nggak ngebiasain itu, otomatis ya udah kalau dia pergi apalagi udah nggak ketemu mamanya, dia nggak akan mencari cara untuk tetap kontak mamanya. Bahkan saya lihat banyak anak remaja yang ditelepon malah di reject, males ngomong gitu kan. Kenapa? Kurang koneksi. Jadi nggak perlu takut. Yang penting ada minimal setengah jam aja. Itu susah loh. Setengah jam tanpa handphone. Tanpa distraksi ya? Tanpa distraksi. Itu susah. Jadi mungkin kita merasa gampang. Cobaan aja. Nanti kan kita bisa kepingin megang handphone lah, kepingin nyuruh siapa lah. Terus tiba-tiba sama anak nih keinget, aduh tadi belum masak misalnya. Ini harus diberesin dulu. Nah itu yang mengganggu sebenarnya. Coba kalau dilakukan baik-baik, setengah jam fokus anak itu sulit. Apalagi udah ada gadget ya. Percaya nggak kita tetap akan, apalagi kalau misalnya notif sudah masuk ini, nggak sabar nih pengen buka. Itu jauh lebih sulit daripada kalau kita punya 24 jam sama anak tapi kita nggak fokus. Iya betul. Jadi buat para orang tua yang selama ini merasa bersalah karena harus bekerja di luar, itu tadi adalah jawaban dan insight yang very very beautiful. Thank you so much Kak. Sama-sama. Satu pertanyaan terakhir aku. Karensia adalah seorang ibu dan praktisi parenting. Apa harapan Karensia terhadap generasi anak-anak yang sedang kita besarkan sekarang? Oke, harapan saya adalah kalian tuh harus jadi generasi di mana kamu adalah orang pertama di keluarga kamu gitu kan, yang nanti bakal ngomong ke anaknya, kalau misalnya kamu salah, kamu tetap dipeluk. Kamu gak sempurna, tapi kamu tetap diterima apa adanya. Kamu boleh punya emosi, mama ada tempat untuk kamu pulang. Saya kepingin generasi-generasi berikutnya itu akan menjadi orang pertama di keluarganya yang seperti itu. Karena mungkin saya lihat, ini ada pola parenting yang terulang kan dari zaman dulu. Dan saat kita belum beres, kita gak mungkin bisa membereskan anak. Kitanya aja gak beres gitu kan. Jadi yang penting kita lakukan ya sebenarnya, ayo kalau kita sudah punya trauma. Oh ya, ini penting satu lagi yang saya lupa ngomong. Ternyata komunikasi ke anak itu caranya kita menyembuhkan diri kita sendiri. How? Yes. Jadi gini, mungkin kalau dulu kita kalau salah dibentak, kalau kurang kita nggak dianggap, kadang kan gitu mama. Kalau misalnya anaknya nggak sesuai ekspektasi kita kadang kayak cuek sama anak, ya kan? Nah, tapi coba saat anak salah, kamu tetap peluk dia, itu menyembuhkan diri sendiri loh. Itu kayak kita mematahkan luka lama. Kita menyembuhkan diri lewat apa? Lewat anak kita. Karena kita merasa, oke, dulu aku gak dapet, tapi aku sekarang bisa membuat anakku dapet. Dan itu akan diturunkan ke generasi berikutnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mungkin saya pun ada itu pola parenting yang salah banyak. Kita gak usah bahas masa lalu dah. Yang penting kita sekarang mau apa? Gitu kan? Kalau kita sudah salah ya udah kita sekarang mau apa gitu kan? Percaya nggak? Caranya kita memperlakukan anak itu kita healing loh. Kayak kita merasa, wih, anakku ternyata akan mendapat kasih sayang yang mungkin kita dulu belum dapat. Karena kadang kan orang tua merasa kita sayang, tapi anaknya kadang nggak kerasa loh. Enggak mamaku loh nggak sayang aku. Loh, mama sayang, tapi kok nggak pernah kerasa ya gitu loh. Karena cara kita menerima sayang sama pemberiannya beda. Kita sudah merasa sayang, tapi bagi anak enggak. Gitu. Jadi itu komunikasi sama anak itu healing. Menyembuhkan diri kita sendiri.
Dan belajar berkomunikasi kepada anak adalah wajib ya. Wajib, itu bukan penting, wajib. Oke. Thank you so much Kak Rensia untuk insight-nya hari ini. Sama-sama. And see you guys next week. Bye.